Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Arif dari kelas 3B, NIM 1903101. Di sini saya akan melakukan pidato tentang budayakan bermasker di era pandemi. Sahabat, ketika kita mengenakan masker, berarti kita berdamai dengan kehidupan. Mengapa? Karena di era pandemi corona, manusia tak saja dituntut mengubah cara hidup, tapi juga hakikat hidup. Secara metaforis, hakikat hidup adalah berjalan, melangkah, dan menggapai tak hanya dengan tenaga, tapi juga dengan tawakal dan doa. Di masa ketika semua orang mencemaskan banyak hal, wabah penyakit, harapan-harapan patah, dan bukankah hidup adalah tentang berjalan, menghindar segala rintangan, atau mengalahkannya dengan segala daya? Selagi hidup, yang kita perlukan adalah bijak menaruh kekhawatiran sebagai hal biasa, karena sejak lahir, musuh utama manusia sesungguhnya ketakutan, dan hal terburuk ketika kita takluk olehnya. Sahabat, sejak awal tahun 2020, ketika virus corona mewabah, umat manusia di seluruh penjuru bumi kembali diserbu peradaban masker. Pandemi ini memaksa setiap orang tampil dengan gaya hidup baru, yaitu gaya hidup bermasker. Tak ada lagi paras elok yang lepas bebas. Kecantikan dan ketampanan kini tersembunyi di balik masker. Masker sudah jadi semacam kebutuhan pokok. Masker dibutuhkan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Masker tidak hanya digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas outdoor, tapi juga digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas indoor. Masker kini tak sekadar gimmick, tapi sebuah realitas tak tertolak, dan memaksa setiap orang di abad 21 tampil dengan gaya hidup yang baru, yaitu hidup di bumi bermasker. Apabila engkau pernah melihat lukisan karya Michael Serre tentang wajah berlilitkan kain, itulah bukti sejarah dari era Renaissance Eropa abad ke-16. Lukisan itu merekam kota Mercy yang ada di Prancis, yang menjadi pusat wabah pes bubo pada tahun 1720. Orang-orang terpaksa mengenakan kain di sekitar mulut dan hidung, sebagaimananya seperti masker, sebagai bentuk cara menghindar tertular wabah pes. Sejak wabah flu Spanyol di tahun 1918 melanda Amerika Serikat, masker telah dikenakan kalangan ilmuwan dan masyarakat. Perusahaan di seluruh dunia meningkatkan produksi masker untuk membantu mengurangi penyebaran flu itu tersebut. Saat SARS mewabah pada tahun 2002 sampai 2004, banyak orang Tiongkok yang mengenakan masker. Benda penyaring tersebut kian populer di masyarakat seiring memburuknya kualitas udara di kota-kota besar. Sahabat, dulu belum terjadi pandemi COVID 2019 atau COVID-19 ini, mungkin akan terlihat aneh jika dalam melakukan berbagai aktivitas
orang-orang menggunakan masker. Tapi kini sebaiknya justru akan terlihat aneh jika ada orang-orang yang tidak menggunakan masker dalam melakukan aktivitas. Contohnya seperti di kantor-kantor, di tempat belanja, di jalan-jalanan, dan dimanapun melakukan aktivitas. Sekarang semua orang wajib menggunakan masker. Terlepas dari apakah mereka menggunakan masker itu dengan kesadaran sendiri atau terpaksa, karena ada aturan yang harus mengharuskan orang menggunakan masker. Pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak hal dari kehidupan normal manusia. Mulai dari kebiasaan melakukan komunikasi, kebiasaan berinteraksi, kebiasaan dalam memelihara kesehatan, dan termasuk dalam kebiasaan menggunakan masker. Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan normal menjadi tidak normal dan mengubah kehidupan yang tidak normal menjadi kehidupan normal. Hal ini akan terus berlangsung selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Di kehidupan normal yang baru, mari kita budayakan memakai masker sebagai norma kehidupan yang harus kita lakukan saat ini. Ketika menjalani aktivitas di luar rumah, jadikan masker sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di masa pandemi virus corona. Entah saat bekerja, ke pasar, ataupun menuju tempat ibadah. Masker wajib dikenakan untuk melindungi diri dari droplets atau percikan air liur yang merupakan penyebab utama penularan COVID-19. Sahabat, ketika kita mengenakan masker, berarti kita berdamai dengan kehidupan, karena hidup itu sebuah pilihan, mengalah atau mengalahkan. Sekian dan terima kasih.